Tari silaturahmi. Nah, di titik-titik tubuh kita itu ada yang disebut pusat-pusat energi atau psikolopus, 7 titik psikolopus yang dimana itu berhubungan erat dengan kelenjar hormon. Misalnya kita sebut psikolopus dasar. Jadi psikolopus dasar itu kalau kelenjarnya kalau di laki-laki itu adalah gonad, kalau di perempuan itu ovarium. Jadi berhubungan erat dengan daya dorong hidup, stamina, itu di wilayah kelenjar ini. Makanya secara tidak secara alamiah sendiri ketika kita capek itu pasti membuka kaki gitu, secara alamiah. Nah, terus berikutnya adalah tantian. Kita namanya adalah psikolopus tantian. Jadi kalau di kelenjar hormon, kelenjar tubuh kita itu adalah kelenjar adrenal. Jadi 2 jari di bawah pusar otaknya. Itu ada rasa kekeluargaan, fantasi, itu ada di situ. Jadi secara pengaruh ke psikisnya ya. Terus ada solar plexus. Solar plexus itu di ulu hati. Nah, ini berhubungan erat dengan kelenjar pankreas. Jadi ada ego, ada rasa memiliki, itu ada di sini. Makanya orang kalau lagi sakit gitu, mangkel gitu kan ulu hatinya yang sakit, bukan kepalanya. Larinya nanti ke kepala, sebetulnya pusat awalnya di sini. Terus berikutnya ada psikolopus jantung, itu berhubungan erat dengan kelenjar timus. Jadi secara psikis itu berhubungan erat dengan keterbukaan, rasa cinta kasih, itu berada di situ. Nah, jadi nanti bisa dilihat secara psikis saya ini kurang di mana, berarti bisa dilihat kelenjar mana yang saya kurang aktif gitu, kurang optimal. Jadi sebetulnya psikolopus semua. Kan ada yang itu, Mas tolong bukain cakra saya gitu. Kan sebetulnya cakra sudah terbuka semua, cuman kurang optimal sebetulnya. Jadi seluruh psikolopus manusia itu secara alamiah dia sudah aktif. Cuman perkembangannya itu dia olah atau tidak, sebetulnya cuman itu. Nah, baru kita lari ke tenggorok. Tenggorok itu teroid, jadi logika itu berada di sini. Keilmuan. Makanya kalau orang cari ide itu nggak mungkin dia nunduk, pasti apa ya gitu. Kalau lagi ngerjain tugas itu pasti kan kepalanya nengok ke atas, baru nemu, nggak mungkin gini, oh ya gini gitu, nggak mungkin. Pasti ininya harus terbuka. Secara alamiah seperti itu. Nah, baru ke ajna. Ajna ini berhubungan dengan pituitari. Nah, kalau secara psikis atau mental itu berpengaruh vision, kreativitas, atau otoritas. Jadi kalau orang ingin menunjukkan otoritasnya, pasti keningnya di depan. Mau apa kamu gitu? Itu secara alamiah sih seperti itu. Ya kita aja yang kurang apa ya, belum memiliki wawasan ini. Terus di mahkota, mahkota itu simbol kebijaksanaan, kesempurnaan ilmu. Nah, itu berhubungan dengan kelenjar pineal. Seperti itu. Jadi sebetulnya kita coba untuk mengolah agar kelenjar-kelenjar hormon di dalam tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Akhirnya secara psikis mental keadaan kita itu lebih seimbang. Makanya sebetulnya penyakit itu tidak ada, yang ada adalah disharmoni, adanya ketidakseimbangan dalam diri. Nah, kita coba untuk menyeimbangkan ini seperti itu. Nah, di sini dibagi menjadi 3 sebetulnya. Ada kontrol, ada sensitif, ada power. Ada cipto, rasa, karso, ada sile asa, sile ase, sile aso gitu. Jadi tipe-tipe kita itu ya banyak kan dari 3 itu. Misalnya orang yang dominan dengan kontrol aja, pasti dia pemikir. Harus ini kayak gini, tapi suruh meraktekin nggak mau.
Kan udah banyak kayak gitu. Terus sensitif. Jadi lihat drama apa nangis, lihat orang kenapa sedih, tapi dia nggak mau melakukan dan tidak punya apa yang harus saya lakukan gitu. Cuman iso apa ya, nelongso apa ya kalau bahasa kasihan cuman gitu, tapi nggak ada tindakan. Lah kalau power aja yang lebih dominan, jadinya arogan. Jadi udahlah, pokoknya wani gitulah istilahnya, tapi dia tidak memiliki satu sensitivitas atau satu ide bagaimana melakukan suatu tindakan. Nah, kita coba dari ketiga ini kita seimbangkan. Jadi kontrol, sensitif, power itu kita sinergikan, kita coba seimbangkan. Akhirnya ketika kita mengalami suatu problem masalah, kita coba untuk menyelesaikannya lebih pas gitu. Jadi tidak menyesal karena kita sudah merasakan, kita tahu peta, baru kita lakukan gitu. Seperti itu. Ya, mungkin. Jadi kalau saya dulu juga berlatih awalnya dari Pak Made. Jadi waktu masih kecil itu digodain pakai sulap. Akhirnya saya ingin belajar sulap, disuruh ngejuruskan aneh itu. Nah setelah disuruh ngejurus itu ternyata ada beberapa hal yang saya rasain sendiri gitu. Jadi kalau lebih memiliki stamina, terus nggak gampang stres, kayak gitu. Akhirnya saya ngelakuin itu terus gitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bisa berubah seperti ini pun juga. Itu kan juga ada prosesnya, nggak langsung berlatih langsung bisa ceker gitu. Jadi butuh proses juga. Nah itulah saya berharap teman-teman semua terus memiliki semangat yang sama untuk saling memantaskan diri, saling berupaya. Jadi kalau bareng-bareng itu kan ada yang nyemangatin, teman-teman semangat, kita ikutan semangat gitu. Ya mungkin itu ada lagi. Oh ya Mas, berdiri. Ada lantangan dikit. Lambaikan tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mohon izin juga. Perkenalkan, nama Suharno. Saya dari Bekasi, tadi berangkat sama Mas Prasetyo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatannya juga bisa nyampe di sini. Selamat berkumpul, bertemu dengan teman-teman dan terutama Mas Polri dan tim, Mas-mas, Mbak-mbak. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Ori dan timnya atas kerelaannya juga kesediaannya menyelenggarakan pertemuan seperti ini sehingga bisa saya pribadi terus terang bisa bergabung di sini untuk belajar perihal energi gitu. Nah, jadi memang yang disampaikan Mas Ori dan teman-teman timnya itu luar biasa menarik buat saya pribadi terkait dengan pengetahuan energi yang ada di dalam diri tubuh kita. Nah, tentunya memang energi ini sangat luar biasa kalau kita kita kaitkan dengan bahasa spiritualnya, mungkin ke arah level yang tinggi ya, ranah yang tinggi ke arah ketuhanan. Cuman sama Mas Ori dan timnya dikemas dalam bentuk milenial, dalam bentuk sains, luar biasa. Nah,
mungkin perlu disampaikan Mas Ori dan tim, untuk mencapai energi ini tentunya tidak serta-merta kita belajar sebagaimana arahan Mas Ori dan teman-teman terus bisa mencapai itu, karena terutama saya itu latar belakang dan kondisinya kan berbeda-beda. Diri kita masing-masing berbeda-beda kondisi, latar belakang masa lalunya, latar belakang pribadi itu sendiri, latar belakang lingkungan atau macam-macamnya, dan mungkin masa lalunya mungkin berbeda-beda. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu kendala. Kalau saya ngomong suatu kendala, pencapaiannya pasti akan berbeda-beda dan waktunya juga akan berbeda-beda. Nah, yang terpenting apa sih jika kita ingin belajar olah dan mencapai energi itu? Tentunya energi itu kan energi yang luar biasa itu. Mungkin apakah ada dasar-dasarnya, Mas? Dasar-dasarnya untuk mencapai energi itu. Nah, karena ketika kita mencapai energi ini, kita pun perlu merenungi apa yang mau kita pakai untuk energi ini, untuk apa kita lakukan, kita dapatkan. Apakah hanya sekedar bangga-banggaan, ataukah hanya sekedar wah kita punya energi bisa ini itu, bisa sembarangan dan seperti itu. Nah, menurut Mas Ori dan tim, kalau tentu kalau dari saya pribadi, Mas, tujuannya ya harapannya bisa ke arah spiritual yang lebih tinggi, bisa lebih ke tataran yang lebih tinggi, sehingga kondisi-kondisi negatif paling tidak itu yang ada di dalam diri saya itu bisa terkikis dan mungkin bisa hilang. Karena kalau boleh kita mengambil pengetahuan hidup, beliau Sri Krishna itu menyampaikan ada kita hidup itu untuk bisa memperoleh energi, untuk bisa sehingga bisa mengenali diri sendiri, itu harus punya dasar-dasar kebenaran. Kalau nggak salah 5. Nah, beliau mengatakan salah satunya adalah pengetahuan. Nah, mungkin ini yang sedang disampaikan oleh Mas Ori, pengetahuan ini. Kemudian ada cinta kasih, ya, keadilan, pengabdian, dan kesabaran. Nah, dasar-dasar ini yang mungkin menurut saya menjadi basic untuk bisa memperoleh energi ini, Mas. Karena ketika ini nggak selaras dengan dasar-dasar ini, kalau saya berpikir nggak akan bisa ke arah pencapaian ini. Nah, itu mungkin menurut saya, Mas Ori, tanggapannya apa sih jadi yang harus saya atau kita itu tanamkan sehari-hari supaya selaras, sehingga energi yang nantinya akan kita peroleh itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih, Mas Ori. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Mas. Jadi kan memang gini, kalau di kita itu semakin tinggi senam serinya dengan pola-pola tertentu, itu akan mengarahkan ke kompleksitas orbit yang dibentuk akan semakin kompleks. Ketika kompleksitas itu semakin kompleks, akhirnya kita akan memiliki satu cara pandang yang memang lebih kompleks. Jadi
melihat sesuatu kejadian atau suatu bentuk permasalahan dan sebagainya itu akan melihat secara utuh, lebih utuh. Nah, ketika kita melihatnya itu lebih kompleks, otomatis secara makna esensinya kita akan lebih dapat memaknainya. Jadi seperti yang tadi diceritakan bahwa ketika kompleksitas orbit kita itu akan semakin kompleks, arahnya pasti nanti ke atas bukan ke bawah. Karena waktu saya tanya sendiri sama Kang As itu, Kang sebetulnya tenaga dalam itu apa gitu. Karena waktu itu mikir saya tenaga dalam itu kan yang lebih heroik gitu ya. Ternyata beliau menjawab tenaga dalam itu adalah sedalam-dalamnya energi untuk mengenali siapa dirimu. Kan tuh pusing itu saya juga. Nah ternyata saya tanya lagi tujuan sendiri RTT itu apa? Menjadi makhluk insan kamil. Kan jadi anak itu ya dari latihan energi larinya malah ke situ gitu. Nah ternyata waktu saya pelajari lebih dalam, ternyata ini membentuk satu sistem di tubuh kita, yang dimana sistem itu akan membawa kita atau mengantarkan kita atau memudahkan kita memahami segala bentuk kejadian. Akhirnya kita mengarah ke lebih makna gitu, bukan kejadiannya tapi makna dari bentuk kejadian, jadi lebih substansi. Jadi bukan lagi melihat perbedaan, bukan melihat benar salah, tapi kita punya satu opsi atau suatu pola berpikir dan penyelesaian masalah yang lebih ke arah harmoni. Jadi benar saja itu tidak cukup. Jadi beliau sendiri bilang bahwa kebijaksanaan itu adalah seni. Ada seni membawa kebenaran. Jadi ada seninya. Bukan langsung menyalahkan, karena beliau sendiri bercerita bahwa dakwah terbaik itu adalah perilaku. Jadi bagaimana kita membentuk suatu perilaku itu, kebiasaan-kebiasaan akhirnya menjadi sebuah trigger bagi sekeliling kita untuk mengakses diri menjadi lebih baik. Jadi seperti itu Mas. Jadi memang kita kan punya latar belakang yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda. Jadi memang kita tidak diciptakan untuk menjadi seragam, tapi mengoptimalkan potensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Ketika potensi-potensi setiap individu ini optimal, maka akan membentuk satu kolaborasi atau interdependensi satu sama lain untuk menciptakan suatu keharmonisan. Jadi puncaknya itu mungkin adalah menjadi sebaik-baiknya diri kita masing-masing, bukan menjadi orang lain. Seperti itu. Jadi mau berjalan dimanapun ya, poinnya nanti di polarnya di kehidupannya adalah kita ini membawa manfaat apa tidak. Lah kalau misalnya itu tidak membawa manfaat, ya percuma jadinya kita hidup. Jadi saya pernah dengar dari Pak Made sendiri bahwa orang hidup itu ada 3. Dia melawan kehidupan, berjuang untuk hidup. Dia mengikuti kehidupan atau dia menghidupi kehidupan. Nah itu pertanyakan pada diri kita. Apakah kita selama ini berjuang untuk melawan kehidupan? Atau kita mengikuti kehidupan, mengalir aja? Atau kita menghidupi kehidupan? Itu kan sudah beda. Artinya ada peran aktif terhadap kita, di mana terciptanya suatu kehidupan yang lebih harmoni lagi. Nah itu perlu dipertanyakan, apakah kita ini orang yang terus berjuang untuk hidup? Itu kan mau gimana pun kita melawan kehidupan ya juga kita akan kalah. Karena kehidupan atau kita sendiri adalah bagian dari hidup itu sendiri. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mampu menjadi atau berperan aktif terhadap hidup ini menjadi lebih baik. Jadi kan kita udah jenuh tuh di tataran permukaan, kita sering berdebat, kita dipertontonkan dengan perdebatan-perdebatan terus, dipertontonkan dengan orang-orang yang terus
memegang kebenarannya sendiri, yang lain salah gitu. Nah, saya berharap di sini ini nantinya akan menjadi satu tempat atau wadah buat teman-teman semua untuk saling berkolaborasi, saling mengisi, saling memperbaiki diri satu sama lain hingga meresonansi lingkungannya. Seperti itu. Jadi kayak kemarin saya cerita bahwa ketika seseorang itu beragama dengan pikirannya, dengan segala pengetahuannya, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Tapi ketika seseorang itu beragama dengan kebijaksanaan, dia akan menemukan persamaan. Poinnya. Tapi kalau orang itu beragama dengan cinta kasih, yang ditemukan adalah sebuah keindahan. Gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Jadi coba terus berupaya memperbaiki diri hingga nantinya kita ikut berkontribusi aktif terhadap perubahan di lingkungan kita, semakin damai, semakin harmoni gitu. Bukan menjadi public enemy. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Gimana untuk mengharmonikan diri tadi? Ya, Udah mau jam nih, baru jam 1 jam lagi. Iya. Juga dengan pemahaman, tapi juga di sini kita tahu nih ya, apa maksudnya pertemuan ini, apa diajarin untuk mengolah energinya, atau masih ini? ya. Jadi kan gini Pak, tadi saya awal itu kan saya prolog ini sebagai bekal buat teman-teman ketika mau belajar dimanapun gitu. Tapi kalau teman-teman sudah menodong saya seperti ini, ya saya akan membuka diri gitu. Untung ditodong. Jadi langsung ke metode. Jadi nanti di sama Mas Edar sama Mas Rifki mungkin bisa diceritakan ya kita ini. Metodenya praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida. Jadi di sini kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau akhirnya teman-teman memilih untuk melatih sendiri ya daripada di ujian hidup. jangan berat. Nah, sebelum kita menuju ke gerakan, kita kan menjelaskan sedikit terkait bagaimana sih proses terjadinya kita penghimpunan energi itu melalui gerakan latihan, terus kok bisa mempengaruhi perubahan habit atau perubahan di lingkungan kita gitu, atau melakukan perbaikan-perbaikan yang ada dalam diri kita. Jadi nanti waktu gerakan biar nggak kok gini gerakannya emang bisa ngaruh ya lewat mana ini gitu ngaruhnya gitu. Terang lewat biru atau merah? Saya bukan seniman jadi gambarnya Barikin jurus. jurus. Jadi setiap manusia itu tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Ari sama Kang Yudi itu ada yang namanya biofield. Biofield ini merupakan pancaran atau proyeksi-proyeksi dari dinamika aktivitas hormonal di psikologus. Jadi ceritanya gitu. Nah, dinamika aktivitas hormonal di psikologus ini secara tidak kita sadari membentuk kita di sebuah habit
yang akhirnya ada persinggungan dari biofil satu biofil yang lain dengan biofil yang lain, sehingga terjadilah yang namanya realita. Nah, jadi jangan salah, kita itu masing-masingnya sangat mempengaruhi akan keberlangsungan kehidupan ini secara individu maupun secara atau mungkin global. gara-gara udah dapat dari sebelum wilayah itu. Nah, kemudian dari pancaran-pancaran biofil ini yang dipancarkan melalui proyeksi aktivitas hormonal di psikologis ini, itu terdiri dari adanya kutub-kutub energi, berawal dari kutub-kutub positif dan negatif. Itu ada di arah manapun, seluruh penjuru mata angin. Jadi positif, negatif, depan positif, belakang negatif, atas positif, bawah negatif. Nah, unsur-unsur yang membentuk kutub positif dan negatif ini terdapat unsur-unsur elemen api, air, tanah, udara, Makasih ya Mas. ether. Adaptasinya dari api ini unsur gas. Susu. Tanah ini padat, Makasih. air ini cair, Ya. Ya. udara ini plasma. Kemudian Makasih ya Mas. ether ini adalah bioplasma. Oh iya. Nah, melalui stimulasi gerakan yang akan kita lakukan ini nanti, yang kita namakan sebagai olah gerak dan olah nafas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kita harus merasakan energi dulu ya untuk bisa mengetahui apakah sudah ada perubahan dalam diri kita. Nggak perlu, karena prinsipnya adalah ketika kutub positif dan negatif tadi terjadi stimulasi, maka akan terjadi setruman tadi kalau ibu ada yang bilang gitu ya. Nah, ibaratnya awal mulanya adalah ini, dua garis ini, dia distimulasi melalui psikologis ini, 7 psikologis ini. Jadi nanti gerakannya akan melewati keseluruhan psikologis itu, kemudian akan membentuk orbit. Nah, orbit ini dilatih secara terus menerus, secara istiqomah, berulang-ulang. Dia akan membentuk habit, jadilah satu bangunan yang kita anggap jendela. Nah, jendela ini adalah yang dimaksud Mas Walid dan Kang Yudi tadi, itu adalah keseimbangan. Jadi di setiap individu kita itu sudah memiliki unsur-unsur psikologis yang teraktivasi. Nah, itu analoginya seperti baterai. Katakanlah, misal orang yang sensitivitinya tinggi, itu mungkin baterainya 90%. Yang powernya kurang, misal 30%. Nah, demikian dan seterusnya. Nah, melalui metode kita melatih ini itu sebetulnya adalah untuk menyeimbangkan
persentase keseluruhan psikologus ini, sehingga terdapat keseimbangan yang sama dengan apabila yang dimaksud Mas Ori tadi itu adalah harmoni. Nah, ini juga tidak mudah karena kita harus senantiasa melatihnya setiap hari. Ya, bukan setiap hari tapi secara simultan atau istiqomah. Jadi poinnya adalah ini adalah simulasi kita untuk memperbaiki diri. Jadi nanti teman-teman akan kerasa sendiri, hari ini saya telah mencapai gerakan ini, sudah melakukan gerakan ini. Besoknya saya akan menghafalkan nafas besoknya saya akan mengiramakan. Nah, jadi tercapailah ketentuan-ketentuan itu tadi. Jadi yang pemarah bisa jadi nggak marah. Nah, itu. Nah, uniknya adalah ini ketika proses ini dilakukan oleh masing-masing orang, outputnya akan menjadi berbeda-beda. Tergantung ini tadi di daerah mana kita yang dominan, kemudian hasilnya daerah mana yang kita seimbangkan nanti pada akhirnya. Nah, sebetulnya simulasi kita merasakan energi itu atau terjadinya reaksi energi itu bisa aktif, dia bisa seperti hukum kekalan energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Itu simulasinya ada di nafas. Jadi melalui perantara nafas itu kita bisa merasakan energi. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Dari elemen, kemudian kita stimulasikan dengan olah gerak dan nafas melalui psikologus sehingga mengoptimalkan fungsi-fungsi psikologus ini sehingga menjadi orbit. Orbit dilatih secara terus-menerus sehingga menjadi habit yang baik, yang seimbang, yang sebagaimana mestinya. Nah, sehingga ngaruhnya ke pola makro tadi, yaitu realita. Jadi realita itu berdasarkan persepsi pikiran salah satunya. Nah, bayangkan ada 240 sekian juta penduduk di Indonesia yang semua mikir negatif gitu. Ambiar lah. Udah ambiar. Nah, inilah yang dimaksud Mas Ori, akhirnya jadinya ujian hidup karena kita nggak melatih. Jadi di gerakan ini tidak hanya menstimulasi jalannya aktivitas psikologus atau hormonal itu, tapi juga mengoptimalkan fungsi otak yang terdiri dari IQ, EQ, SQ atau IQ kecerdasan intelektual, EQ kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ini juga akan memberikan trigger untuk menyeimbangkan itu, sehingga nama metodenya ini